Halo adik-adik, di video ini kita akan sama-sama membahas tentang faktor dan kelipatan bilangan part 1. Di part 1 ini kita akan fokus ke faktor bilangannya terlebih dulu ya. Sedangkan kelipatan bilangan nanti akan kita bahas di part yang kedua. Yuk kita simak bersama. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor bilangan terlebih dulu. Faktor bilangan ini menggunakan pembagian adik-adik. Sedangkan kalau tadi yang satunya, yang kelipatan bilangan, itu menggunakan perkalian. Oke, karena sekarang kita membahas tentang faktor bilangan, maka kita tulis ya menggunakan pembagian. Sekarang kita juga mau membuat soalnya. Misalkan, buatlah faktor bilangan dari 10. Nah, cara mengerjakan faktor bilangan yang pertama, kita harus membuat garis dulu yang bentuknya seperti huruf T. Oke, kita buat garisnya ya. Nah, setelah membuat garis seperti huruf T, kita akan tuliskan sesuai dengan soalnya ya, 10 di bagian atasnya. Seperti ini. Lalu kita tentukan dulu pembaginya ya, pembaginya kita taruh di sebelah kiri. Pembaginya akan kita mulai dari angka yang paling pertama, yaitu angka 1. Nanti akan berurutan ya. Jadi kita mulai dulu dari yang terkecil, yang pertama yaitu 1. 10 dibagi 1, hasilnya sama dengan berapa adik-adik? Ya, 10. Artinya 10 dibagi 1 sama dengan 10. Kita tulis di sini. Di sini kita bisa lihat ya, 10 dibagi 1 hasilnya sama dengan 10. Atau 1 dikali 10 hasilnya sama dengan 10. Gitu. Mungkin di sini adik-adik baru pertama kali dengar ya, jadi kayak masih kedengaran asing. Tapi sebentar lagi kita akan menjalani banyak latihan soal, jadi adik-adik akan semakin terbiasa. Lama-lama pasti adik-adik akan semakin mengerti. Jadi adik-adik harus semangat dan sabar ya belajarnya. Oke, kita sekarang menentukan pembagi yang kedua. Oke, yang kedua adalah angka setelah 1. Berarti angka berapa? Angka 2. Good. Kita tulis angka 2. Nah, berarti 10 dibagi 2. Hasilnya sama dengan berapa? Ya, 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5. Oke, 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5. Atau 2 dikali 5 hasilnya sama dengan 10. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita tentukan pembagi yang berikutnya. Angka setelah 2, yaitu angka 3. Oke, kita tulis angka 3 di sini. Nah, 3 berarti 10 dibagi 3, hasilnya sama dengan berapa ya adik-adik? Atau 3 dikali berapa yang hasilnya pas sama dengan 10? Apakah ada? Oh, ternyata jawabannya tidak ada. Karena 3 dikali 3 hasilnya sama dengan 9, dan 3 dikali 4 hasilnya 12. Artinya di sini, perkalian 3 itu tidak ada yang hasilnya sama dengan 10. Berarti di sini, 10 tidak bisa dibagi 3. Maka 3 tidak boleh digunakan. Itu ya, kita hapus. Nah, sekarang kita tentukan yang selanjutnya. Setelah 3 berarti angka 4. Kita coba tulis 4 ya. 10 dibagi 4, hasilnya sama dengan berapa ya? Atau 4 dikali berapa yang hasilnya pas sama dengan 10? Coba adik-adik cari. Oh, ternyata nggak ada. Karena 4 dikali 2 hasilnya sama dengan 8, dan 4 dikali 3 hasilnya sama dengan 12. Jadi perkalian 4 tidak ada yang hasilnya pas sama dengan 10. Kalau gitu berarti 10 tidak bisa dibagi 4. Jadi 4-nya harus dihapus ya adik-adik. Nah, sekarang kita tentukan pembagian berikutnya. Ya, setelah angka 4 berarti angka
5. Kita tulis. Oh, ternyata di sini sudah kembar adik-adik. Kalau kembar sudah tidak perlu atau tidak usah dilanjutkan. Berarti ini sudah selesai. Kita tutup. Artinya, faktor bilangan dari 10 adalah 1, ini ya, 1, 2, 5, dan 10. Begini. Oke, karena membuat faktor bilangan dari 10 sudah selesai, maka sekarang kita akan coba ke soal yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat faktor bilangan dari 15. Seperti yang tadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat garis seperti huruf T. Lalu kita tulis angka 15. Itu ya, soal 15 di atasnya. Kemudian kita tentukan pembagi yang pertama menggunakan angka yang paling kecil, yaitu 1. Di sini berarti 15 dibagi 1. Hasilnya sama dengan berapa adik-adik? Ya, 15. Kita tulis di sini ya. Jadi 15 dibagi 1, hasilnya sama dengan 15. Atau 1 dikali 15, hasilnya sama dengan 15. Itu ya. Kemudian sekarang kita tentukan pembagi yang berikutnya, yaitu 2. Kita tulis di sini. 15 dibagi 2, hasilnya sama dengan berapa ya? Atau 2 dikali berapa yang hasilnya pas sama dengan 15? Kita coba cari. Apakah ada? Oh, ternyata nggak ada adik-adik. Karena 2 dikali 7 hasilnya adalah 14, dan 2 dikali 8 hasilnya adalah 16, gitu ya. Jadi 15 nih di tengah-tengahnya mereka berdua tuh, nggak ada. Artinya perkalian 2 tidak ada yang hasilnya 15. Maka 15 dibagi 2 tidak bisa. Jadi 2 tidak boleh dipakai. Kita hapus ya 2-nya ya. Oke, yang berikutnya sekarang kita coba setelah 2 adalah 3. Kita coba 3 ya. 3 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 15 atau 15 dibagi 3? Apakah ada? Iya, ada. Yaitu 5. 15 dibagi 3 hasilnya sama dengan 5. Atau 3 dikali 5 hasilnya sama dengan 15. Selanjutnya, kita akan tentukan angka setelah 3, yaitu angka 4. Kita tulis ya. 15 dibagi 4. Atau 4 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 15. Coba adik-adik cari, apakah ada? Oh, ternyata tidak ada. Karena 4 dikali 3, kita lanjutin tadi ya, 12, dan 4 dikali 4 hasilnya 16. Di sini kita bisa lihat kalau tidak ada hasil dari perkalian 4 yang jawabannya 15. Berarti 15 tidak bisa dibagi 4. No, dicoret. Artinya 4 tidak boleh dipakai. Oke, setelah 4 kita mau membuat angka yang berikutnya, yaitu 5. Nah, karena di sini sudah kepakai, di sini 5-nya kembar, berarti sudah tidak perlu dilanjutkan ya adik-adik. Di sini kita hapus saja, sudah cukup sampai di sini. Artinya faktor bilangan dari 15 adalah 1, 3, 5, 15. Seperti ini. Soal yang berikutnya adalah buatlah faktor bilangan dari 72. Nah, sekarang Miss Tiffany langsung menggunakan angka yang jauh lebih besar ya dibandingkan angka yang lain. Sekarang Miss Tiffany langsung pakai angka 72. Oke, seperti yang kita tahu, kita buat dulu bentuk huruf T seperti ini. Lalu kita tulis
soalnya, yaitu 72 di bagian atas. Lalu sekarang kita tentukan pembaginya. Yang pertama, kita mulai dari angka yang pertama, yaitu 1. 72 dibagi 1. Hasilnya sama dengan 72. Atau bisa dikatakan 1 kali 72 hasilnya 72. Gitu ya. Lalu berikutnya kita tentukan adalah 2. Kita coba 2. 72 dibagi 2. Atau 2 dikali berapa ya yang hasilnya sama dengan 72. Karena ini angkanya terlalu besar, kita coba menggunakan cara pembagian yang seperti biasa ya. Oke, 72 dibagi 2. Nah, sisanya adalah kosong, habis. Karena habis artinya 72 bisa dibagi 2 ya. Jawabannya sama dengan 36. Kita tulis di sini. Nah, berikutnya kita tentukan angka setelah 2, yaitu 3. Karena 72 angkanya juga cukup besar, jadi kita masih seperti yang tadi. Kita gunakan pembagian pakai cara ini ya. Oke, 72 dibagi 3. Di sini 12. Lalu kita kurangi kosong, habis. Berarti kalau kosong habis, maka 72 bisa dibagi 3 yang hasilnya sama dengan 24. Ya. Kita tulis 24 di sini. Lalu berikutnya kita tentukan pembagi yang selanjutnya, yaitu setelah 3 adalah 4. Kita pakai cara seperti tadi, 72 dibagi 4 ya. Kurangi, habis 0. Kalau hasilnya sudah habis, kosong kayak gini, artinya 72 bisa dibagi 4 yang hasilnya sama dengan 18. Kita tulis ya di sini 18. Kita tentukan angka berikutnya yaitu 5. Nah, kita pakai cara pembagian seperti yang tadi. Oke, sekarang 72 dibagi 5. Eh, 20. Kita tulis 20. Kita kurangi. Ada sisanya 2. Tapi di sini sudah tidak ada yang bisa diturunkan lagi. Sedangkan 2 dibagi 5 bisa nggak? No, nggak bisa, karena 2 lebih kecil dari 5, jadi 2 nggak bisa dibagi 5. Artinya, ini bersisa, sisanya 2, bukan kosong, sisanya 2. Artinya, 72 ini tidak bisa dibagi 5, gitu ya. Jadi 5 itu tidak boleh digunakan. Oke, kalau gitu 5-nya kita hapus ya adik-adik ya. Setelah 5, kita akan lanjut ke angka 6. Nah, di sini 6. Kita bagi dulu sekarang 72 dibagi 6. Kita tulis di sini 72 dibagi 6. Kurangi, habis 0. Kalau sisanya kosong, habis artinya 72 bisa dibagi dengan 6 yang hasilnya sama dengan 12 ya. Jadi sisanya tuh harus 0 atau kosong, habis. Berarti bisa dibagi dan jawabannya atau hasilnya ada di atas ini ya. Kita tulis jawabannya 12. Lalu selanjutnya kita lanjutkan setelah 6 adalah 7.
7. Oke, setelah 6 adalah 7, kita coba 72 dibagi 7. Kita buat ya di sini. Kosong, lalu 2-nya turun ke bawah. Nah, sekarang cuman sisa 2, padahal sudah nggak ada yang bisa diturunin lagi. Emang 2 bisa dibagi 7? No, 2 tidak bisa dibagi 7 karena 2 lebih kecil dari 7. Artinya 2 ini adalah sisa. Oke, sisanya. Sisanya 2. Artinya kalau ada sisa, berarti 72 tidak bisa dibagi 7. Ini tidak boleh. Berarti 7 tidak boleh digunakan. Itu ya, kita hapus 7-nya. Nah, sekarang kita tentukan angka yang selanjutnya, yaitu 8. Kita tulis 8 di sini. Oke, ada loh, berapa ya? 72 dibagi 8 atau 8 kali berapa yang hasilnya sama dengan 72? Coba adik-adik hitung. Oke, jadi jawabannya sama dengan 9. Ya, karena 72 dibagi 8 sama dengan 9, atau 8 kali 9 hasilnya sama dengan 72. Itu ya. Nah, berikutnya sekarang kita tentukan angka yang setelah 8. Angka berapa itu? 9. Good. Oh, ternyata 9-nya sudah ada kembar, ya. Jadi tidak perlu ditulis lagi karena udah kembar dan tidak perlu dilanjutkan. Oke, kalau gitu ini berarti sudah selesai. Kita tutup ya. Nah, berarti faktor bilangan dari 72 ada lumayan banyak ya adik-adik ya. Seperti ini. Nah, karena adik-adik sudah belajar bersama Miss Tiffany untuk membuat faktor bilangan dari 10, 15, dan angka yang lebih besar, yaitu 72, maka sekarang adik-adik sudah bisa dan sudah mengerti ya cara untuk mengerjakan faktor bilangan. Oke, kalau begitu, sekarang Miss Tiffany mau mengajak adik-adik untuk mengerjakan kuis atau latihan soal. Ini dia latihan soalnya. Buatlah faktor dari bilangan-bilangan yang ada di bawah ini. Ya, buatlah faktor dari bilangan 12, 36, 28, 42, dan 64. Yuk adik-adik kerjakan. Pembahasannya akan Miss Tiffany berikan di part yang berikutnya ya, yaitu di part 1.2. Oke? Semangat adik-adik. Selamat mengerjakan.